Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini Hamin 2 sebelum ASPD besok hari Senin tanggal 5 ya. Oke adik-adik, ya di waktu yang semakin sedikit ini kita coba untuk belajar ya, meningkatkan semangat ya. Nah, adik-adik pasti si pembuat soal tidak mungkin ya membuat soal yang semua tidak bisa. Kalau ada yang bisa, kenapa adik-adik nggak bisa ya? Pasti adik-adik juga bisa. Yang penting syaratnya adalah berusaha. Ya, usaha itu kadang bisa mengalahkan kecerdasan ya. Jadi usaha itu tetap mutlak usaha. Nah, ini kita sedang berusaha nih. Ya, oke, sebelumnya kita sudah bahas ya di part sebelumnya 1 sampai terakhir nomor 19 tentang gradien ya. Ini soal SPD utama, masih soal SPD utama tahun kemarin 2024 ya. Gradien mudah ya, ternyata mudah banget soal gradien itu ya. Lebih mudah daripada soal dua norm yang lain-lain bahkan karena tidak banyak hitungan, hanya mengenali ya hitungannya nyamin A per B ya seperti ini. Kemudian jika sejajar gradiennya sama, tegak lurus gradiennya berlawanan seperti itu ya. Oke, nomor 20. Ini soal apa kira-kira nih? Kalau ada soal seperti ini ya, diketahui misalkan yang coklat 3, kalau kejunya 3 habisnya segini. Kalau coklatnya segitu, kejunya segitu, habisnya segini. Berapa kalau beli coklat ini kejunya segitu? Nah, gitu ya. Ini pasti soal SPLDV ya, yang seperti ini, model seperti ini ya. Diketahui ada dua persamaan, ya kita nggak tahu nilai salah satunya, tapi diketahui totalnya. Nah, itu pasti SPLDV. Nah, kita seperti biasa soal SPLDV kita misalkan saja, misalkan coklat itu kita misalkan C, keju kita misalkan K. Nah, kita bikin persamaannya ya. Pasti harus persamaan ya. Matematika itu akrab dengan yang namanya persamaan. Kita bikin persamaan ya. Coklat 3 berarti 3 coklat ya. 3C ditambah kejunya juga 3 berarti 3K. Itu habisnya 33. Ribunya saya tidak tuliskan karena untuk menghemat aja ya, menghemat waktu. Nah, kemudian ini paket satu. Kalau paket duanya gimana berarti? Berarti 2C, 2 coklat tambah satu keju. Harganya 15,5. Ini kan? Oke, nah ini apakah sudah sama atas bawah? Kalau kita mau eliminasi ya, kan kita eliminasi kan? Nah, syarat eliminasi harus ada yang sama. Ini berhubung tidak sama, kita samakan. Misalkan yang mana yang enak nih? Yang K-nya ini kita samakan ya. Berarti yang bawah kita kalikan 3 supaya sama-sama 3. K ini kali 1, ini kali 3. Begitu ya. Yang atas kita tulis tetap 3C ditambah 3K sama dengan 33. Yang bawah kita 3 semua, kalikan 3. Jadi yang dikalikan nggak cuma yang K-nya saja, atau yang mau kita eliminasi, tapi semuanya harus dikalikan. Berarti 2 dikali 3, 6. Berarti 1 jadi 3 ya. 15 setengah juga dikali 3, berarti 46 setengah. Ini sudah sama kan? Kita coret, bisa kita coret. Kak, ini gimana menguranginya? Ini kan nanti jadi minus ya. 33 kurangi 4, 6 setengah juga nanti minus. Nah, kita kalikan aja kebalik ke atas ya. Sama saja ya. Berarti 6 kurangi 3 itu 3. Ini sudah kecoret. 4, 6 setengah dikurangi 33 itu hasilnya 13,5. Nah, berarti C di 13,5 dibagi ya. 3-nya jadi pembagi. Berarti C sama dengan 4,5 atau 4.500. Berarti harga satu coklat itu 4.500. Nah, kita cari sekarang yang keju. Caranya kita tinggal substitusi saja, tidak perlu ulangi eliminasi. Ya, ambil salah satu persamaan ya. Misalkan yang paling simpel ya, yang 2C ditambah 1K ini hasilnya 15,5. Kita ganti C-nya karena kita sudah tahu harga coklatnya, kita ganti ya. Berarti 2 kali 4,5 kan 9.000. Kalau coklat 1 4,5 berarti 2 coklat 9.000 ya. Ditambah satu keju yang mau kita cari. Begini ya. Berarti 9 ditambah satu keju itu harganya 15,5. Berarti satu kejunya itu berarti tinggal kita kurangkan kan. Nah, berarti 6,5. Nah, kita sudah tahu nih harga satu keju 6,5, satu coklat 4,5. Berarti kita tinggal cek di sini pernyataan mana yang benar. Satu roti 5.000, harusnya 4.500 ya. Satu keju 6,5 sudah betul. Selisih roti coklat dan keju 3.000 benarkah? 6,5 dikurangi 4,5. 2.000 ya, berarti bukan. Berarti harganya yang betul adalah 2 dan 4.
Oke, gitu aja Adik-adik, lanjut. Nomor 21, ini soal apa nih? Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat tidak masuk dalam kisi-kisi ASPD tahun ini, jadi kita skip ya. Alhamdulillah nih, ini kayak gini nih, skip saja ya. Ini fungsi kuadrat juga tidak masuk, kita skip. Kemudian nomor 24 ini juga kita skip ya, ini masih fungsi kuadrat. Alhamdulillah banget nih kita nggak dapat soal ini ya, karena biasa sebenarnya nggak sulit, tapi bikin bingung ya, bingung. Jadi ngapain nambah beban ya? Alhamdulillah sudah dikurangi dari materi kisi-kisi. Nah, nomor 23-nya nih, nomor 23 ini dia jelas ini masuk dalam kisi-kisi. Ini adalah soal sudut dan garis. Cuman di sini mungkin si pembuat soal ini ketika membuat versi cetaknya ini ketutupan gambar ya, yang bagian sudut yang ini ketutupan gambar. Jadi kita nanti kira-kira saja. Yang penting ada sudah tahu konsepnya untuk mencari sudut pada dua garis sejajar yang dipotong satu garis. Nah, ini biasanya soalnya kan ada dua garis sejajar ya, misalkan yang atas sama yang bawah ini sejajar. Kemudian dipotong ya, dipotong satu garis atau dua garis, yang jelas dia harus dipotong ya. Misalkan nih, ini garis ini kan memotong kan sebenarnya kalau kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita yang mana nih yang paling mudah? Yang paling mudah kita cari yang P, karena yang P ini ya, sudut P ini, sudut P itu dia sama dengan yang mana nih? Sama dengan yang mana? Sudut P itu sama dengan yang ini ya. Hubungannya apa? Jadi ada harus paham ya. Ada beberapa hubungan. Misalkan ada yang namanya sahadap. Sahadap itu jadi sudutnya itu sahadap. Nah, misalkan ini berarti nanti sahadapnya dengan ini. Nah, seperti itu. Ini sahadap dengan ini, namanya sahadap. Bisa dilihat ya, sahadap seperti apa ya. Nah, kemudian ada yang namanya berseberangan. Nah, berseberangan itu yang mana nih? Kira-kira. Ya, ini nih berseberangan nih. Yang P dengan sudut ini berseberangan. Kok bisa berseberangan ya? Berseberangan ada bagi dua, dalam dan luar ya. Ini bayangkan adik-adik ini adalah jalan. Ya, atas bawah ini adalah jalan. Kemudian ini ada satu garis yang membagi jalan tersebut. Nah, ini dia menyeberang ke jalan kan. Dia menyeberang ke jalan dengan melewati garis ini ya. Berarti dia nyebrang kan. Ini nyebrang ke sini nih, namanya seberang. Nah, masih di dalam jalan, berarti berseberangan dalam. Makanya kita sebut dengan berseberangan dalam, karena masih di dalam garis sejajar atas bawah ini. Nah, itu besarnya gimana? Besarnya sama. Berarti kita kalau sudah tahu sudut ini, kita sudah bisa menentukan sudut yang P. Kak, yang beda tuh yang mana? Yang berbeda yang sepihak. Ya, sudut saling sepihak itu berbeda. Totalnya 180, tapi berseberangan dalam, luar, kemudian sehadap, bertolak belakang, itu semuanya sama ya. Sudutnya sama. Nah, berarti kita tinggal hitung saja ya. Ini sudut yang ini kita tinggal pakai busurnya ini ya. Berarti 10 begini, 20, 30, 40, 50, 65. Berarti sudut P itu adalah 65. Berarti ini bukan ya, salah. Nah, kemudian ini karena berhubung ini ketutupan sama si gambar ini ya, jadi kita kira-kira saja. Nah, kita pakai yang sehadap. Sehadap mana yang kita bisa kerjakan dengan sehadap? Nah, bagus yang R nih. Itu sehadap dengan siapa? Sehadap dengan yang ini ya. Nah, sehadap dengan yang ini. Iya kan, dia sehadap ya. Dia sehadap ya. Kemudian, ini kan kita nggak tahu nih, susah karena ketutupan. Kita kira-kira aja nih. Nah, ya. Satu ini kan 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kira-kira 50 ya berarti ya. Berarti ini juga 50 derajat. Soalnya ini juga 50. Sehadap itu juga sama. Yang beda tadi apa? Yang sepihak doang ya. Yang paling penting kita akan bahas sepihak itu seperti apa ya kalau waktunya cukup. Nah, berarti sudut R-nya bukan 55, berarti kemungkinan jawabannya itu 2 dan 4. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Waktu masih banyak ya. Nah, kita ke soal nomor 25 atau 26 dulu ya. 26 ini gampang banget. 25 aja ya. Nah, 25 ini kita disuruh nyari luas daerah yang diarsir. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu ini bangun apa. Ya, agak-agak abstrak nih, ini bangun apa. Nah, artinya kita fokusnya jangan di yang absen, yang di apa namanya yang di absir saja. Kita fokus ke keseluruhan. Ini kira-kira di sini ada bangun apa sih yang di luar di absir. Misalkannya ada segitiga, ya ada segitiga.
AJH. Nah, ini kita pakai nanti. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Kita bikin segitiga lagi ya. Ini ada. Nah, kita bikin seperti ini nih. Kita bikin segitiga lagi ya. Nggak apa-apa nih, kita bikin segitiga pura-puranya. Nah, oke. Nah, berarti kalau saya bikin seperti ini ya, kita bikin segitiga-segitiga di luar yang diafsir ini, berarti gimana cara mencari yang diafsir? Berarti kan kita tinggal nyari ya kan, luas bangun yang kuning ini ya, kuning ini, kemudian dikurangi yang dua segitiga ini, jadilah yang diafsir, kan begitu. Nah, kita cari ya luas segitiganya dulu. Kita cari luas segitiganya dulu, misalkan segitiga yang AJH dulu ya. Alas kali tinggi bagi 2, berarti ini kan persegi, berarti ini juga 8 kan. Berarti alasnya 8, tingginya 8 tambah 12 kan. Berarti alas kali tinggi 8 tambah 12 berarti 20 ya. Bagi 2, kita coret-coret, berarti ini dapat 80. Kemudian kita cek segitiga yang ini nih. Ini alasnya segini kan, berarti kan segini kan sama dengan ini ya. Berarti ini juga persegi juga 12. Berarti untuk segitiga CGF, kok CGF ini kita bikin apa ya, misalkan O ya, CGO. CGO berarti alasnya itu 12, tingginya berarti CDO ini ya, C ke D ini 12, D ke O ini 10 ya, berarti 22. Nah, kita bagi 2. Ini kita coret misalkan dengan ini ya, berarti 11. 12 kali 11 berapa tuh? 12 kali 11 berarti 121 ditambah 11 berarti 132. Nah, kita sudah dapat dua segitiga nih. Berarti kita jumlahkan dulu ya nih. Dua segitiga ini 80 tambah 132 berarti 212 ya. Nah, 212 untuk jumlah segitiga. Nah, kita tinggal cari ketiga persegi ini, persegi panjang ini jadi persegi panjang ya. Berarti kan ini 8 kali 8 ini 64. Kemudian 12 kali 12 kan persegi berarti 144. Yang ini 10 kali 12 kan, berarti ini 120. Kita jumlahkan ya. Berarti yang persegi itu ada 64 ditambah 144 ditambah 120. Totalnya berapa ya ini ya? Ini 8, 6 tambah 4, 0, 0 tambah 2, 12, berarti jadi 111, ini 328. Nah, berarti kita tinggal kurangkan saja yang semua ini dengan segitiga ya. Berarti luas yang diafsir sama dengan 328 dikurangi 212. Berapa nih? 8 kurangi 2, 6, kemudian 2 kurangi 1, 1, 3 kurangi 2, berarti 1. Berarti jawabannya 116. Gitu ya, oke. Oke, sudah 12 menit, nanti kita lanjutkan di insya Allah nomor 26 sampai beberapa soal nanti ya, 4 atau 3 soal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.